Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini tertulis pada Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Begini bunyi firman yang tertulis di dalamnya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dalih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikian firman yang tertulis dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menceritakan tentang kehidupan Abraham yang dikenal sebagai bapa orang percaya, yang pada saat itu kehidupan Abraham berada pada masa berpindah-pindah, atau yang disebut dengan masa nomaden, atau masa ketika mereka belum menetap pada satu tempat. Kehidupan mereka dihidupi dengan beternak, dan secara berpindah-pindah mereka membangun kemah, dan mereka tinggal di perkemahan tersebut. Pada saat itu, atau pada perikop ini sendiri, Abraham berada pada pintu kemahnya di Mamre. Pada saat matahari sedang terik, tiba-tiba ia melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana Abraham ditemui oleh 3 orang yang sebenarnya belum dia kenal. 3 orang tersebut berada pada perkemahan Mamre. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui bagaimana sebagai orang percaya dan bagaimana respon Abraham terhadap ketika orang tersebut. Apakah Abraham diam saja melihat, atau dia was-was takut, atau ada hal-hal lain yang bisa kita lihat? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham merespon
kedatangan ketika orang tersebut dengan menyongsongnya, bersujud, dan menawarkan minum, makan, dan tempat beristirahat kepada mereka. Abraham menunjukkan sikap yang sangat terbuka dan ramah terhadap orang-orang asing ini. Abraham bahkan tidak mau tahu identitas mereka, tetapi fokus pada menawarkan segala hal yang Abraham pikir pasti mereka butuhkan. Sebab di zaman itu tidak ada hotel atau restoran atau tempat untuk beristirahat seperti yang ada pada zaman sekarang. Ketika kita melakukan perjalanan, semuanya sudah lengkap. Mereka sangat tergantung pada kebaikan hati orang-orang yang mereka temui pada perjalanan. Abraham tidak menunggu diminta tolong, atau orang tersebut meminta tolong dahulu kepadanya, lalu ia menawarkan minum, makan, atau beristirahat singgah sejenak di rumahnya atau di kemahnya. Tetapi dia mengambil inisiatif yang baik dengan menawarkan hal-hal yang dia bisa lakukan. Abraham menjangkau dan mengulurkan tangan untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang asing itu. Bagi Abraham, menunjukkan kebaikan kepada orang asing adalah hal yang sangat mendesak. Kelihatan dari teks yang menggambarkan Abraham dengan kata berlari, segera pergi dan segera kerjakan. Abraham tidak menunggu-nunggu. Abraham tidak was-was. Abraham tidak ketakutan oleh karena orang tersebut dia tidak kenal. Tetapi Abraham mengerjakan dengan segera tanpa memikirkan apapun, ketika Tuhan sendiri yang mengatakan kepadanya, "Pergilah engkau." Maka Abraham langsung pergi. Ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham harus menyembelih anaknya Ishak sebagai persembahan, dia juga mengerjakan. Ini adalah bukti bahwa Abraham sungguh-sungguh tidak mau melihat dulu apa dan bagaimana, dan berpikir-pikir apakah ini yang baik atau kurang baik. Tapi ketika dia tahu itu yang baik, maka dia akan kerjakan segera. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham memberikan yang terbaik. Dia menggambarkan segala hal yang Abraham lakukan untuk para tamu dan yang tidak dia kenal. Untuk apa segala kerepotan dan kesibukan ini? Apakah ada yang diincar atau diinginkan Abraham dari mereka? Teks kita tidak menyebutkan bahwa Abraham memiliki motif yang lain selain daripada berusaha menyenangkan dan membantu para tamunya yang datang. Tidak ada udang di balik batu. Semuanya dia lakukan dengan ketulusan hati. Ketulusan hati Abraham tercermin bukan hanya dari ketiadaan dan motifnya untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga pada seleksi bahan-bahan yang dihidangkan kepada para tamunya. 3 sukat tepung terbaik, artinya 1 sukat itu diperkirakan 13 kg. Anak lembu empuk dan baik dagingnya, ditambah dengan dadih dan susu. Semua yang terbaik, dan jumlahnya pun lebih untuk menjamu 3 orang tamu. Abraham sungguh-sungguh sangat murah hati. Di samping itu Abraham memberi diri dalam pelayanan. Teks kita menggambarkan bahwa Abraham turut melihat langsung dalam pelayanan kepada para tamu ini. Walaupun ia memiliki cukup banyak pembantu dan pekerja. Kejadian 14 ayat 14 menyebutkan bahwa setidaknya Abraham memiliki 318 pekerja. Dengan mudah dia bisa menyuruh beberapa orang dari para pekerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Dan dia tinggal duduk santai seperti sebelum tamunya itu datang. Namun Abraham ingin memberikan totalitas hidupnya dalam melayani orang lain. Tidak hanya hartanya,
tetapi juga tenaganya, waktunya, kemampuannya, segenap keberadaan hidupnya. Dan setelah semua selesai, Abraham sendiri tidak ikut makan, tetapi berdiri di dekat mereka di bawah pohon. Dia berada dalam posisi siaga agar dapat melihat hal-hal apa lagi yang mungkin dibutuhkan tamunya, dan dia bisa merespon dengan cepat. Hal ini mungkin berbeda dengan kebiasaan atau adat istiadat pada orang-orang Indonesia, sebab biasanya ketika tamu makan, tuan rumah juga ikut menemani makan, sebab itu adalah kebiasaan ketika seorang tamu kita datang atau tamu kita datang, kita akan menghidangkan apa yang terbaik, tetapi kita juga ikut ambil andil pada saat kita menjamu mereka, maka kita juga ikut untuk menikmati jamuan itu. Dan itu adalah juga hal baik. Tetapi pada perikop ini kelihatan bahwasanya Abraham membuat dan melakukan dirinya, memposisikan dirinya sebagai seseorang yang luar biasa, memperhatikan dan mendahulukan tamunya terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Kristen adalah kehidupan saling melayani dan berbuat baik, seperti teladan yang ditunjukkan oleh Abraham. Orang Kristen dituntut untuk mempraktekkan pelayanan dan kebaikan kepada orang lain. Dengan mempraktekkan pelayanan dan kebaikan, kita menjadi terang dan garam dunia. Pelayanan dan kebaikan yang kita lakukan melampaui sekat ras, agama, sosial, dan berbagai perbedaan lainnya. Dengan pelayanan dan kebaikan, kita menempatkan orang lain, bahkan yang tidak kita kenal, dalam posisi anggota keluarga, dan bukan orang-orang asing. Mereka bukan yang lain, tetapi bagian dari diri kita. Selain daripada itu, pelayanan dan kebaikan kepada orang lain merupakan kesempatan Allah berbicara kepada kita. Pelayanan dan kebaikan kepada orang lain merupakan jalan Tuhan untuk memberikan berkat-Nya bagi kita. Henry Nouwen dalam bukunya Yang Terluka, Yang Menyembuhkan, menguraikan bagaimana seseorang yang terluka bisa saja disembuhkan dalam proses menguatkan dan berbagai dengan orang lain. Bagaimana hal itu bisa terjadi merupakan pekerjaan Roh Kudus yang berkarya dengan cara-cara yang tak terduga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, mari kita merenungkan, adakah hidup kita telah melayani orang lain? Adakah kita telah menunjukkan kebaikan hati kepada orang lain? Bagaimana kita melayani dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain? Apa tantangan yang kita hadapi dewasa ini dalam melayani dan menunjukkan kebaikan hati kepada orang lain? Bagaimanakah media sosial dan perkembangan teknologi serta perubahan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat mempengaruhi pandangan kita tentang pelayanan kepada orang lain? Yang pasti, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan itu datang dari Allah, dan kita sudah dilayani terlebih dahulu. Oleh karenanya, setiap kita manusia harus menjadi pelayan-pelayan bagi setiap orang yang akan dilayani Allah, dan termasuk juga orang lain. Oleh karenanya, kita dipanggil dan diutus oleh Allah sebagai perpanjangan tangannya untuk melakukan pelayanan itu sendiri, sebab Allah terlebih dahulu sudah memberikan pelayanan terbaik bagi kita melalui penebusan, melalui keselamatan yang sudah Dia berikan. Kiranya kita memakai diri kita dan dipakai oleh Allah
sebagai pelayan-pelayannya. Mari berserah kepadanya agar setiap kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan bekerja seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.